so hot, I ain't gotta fake. I can make an earthquake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Untuk pagi hari ini kita akan membahas pengaplikasian jangkos di areal bepasir ya, tanah bepasir. Face on fire, let's get higher. I'm gonna set you up. So hot, I ain't gotta fake. I can make an earthquake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Untuk pagi hari ini kita akan membahas pengaplikasian jangkos di areal bepasir ya, tanah bepasir. Untuk tujuan pengaplikasian EB atau jangkos itu bertujuan untuk memperbaiki sifat kimia, sifat fisika tanah, sifat biologinya tanah. Yang dimaksud sifat kimia tanah itu untuk memperbaiki unsur hara pada tanaman. Untuk fisika tanahnya untuk memperbaiki struktur tanah pada tanaman. Untuk sifat biologi itu tempat mikroorganisme pada tanaman ya, untuk mempercepat penguraiannya. Simak videonya karena video ini sangat penting untuk para petani yang mempunyai kelapa sawit ya, dan juga mohon maaf juga yang kurang biaya ya, untuk penambahan pupuknya ya. Itu aja lah yang saya sampaikan. Jadi simak videonya baik-baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga. Oke. Manfaat dari EB atau jangkos: yang pertama, menjaga kelembapan tanah. Yang kedua, mengurangi evaporasi. Yang ketiga, memperbaiki sifat fisika tanah. Yang keempat, meningkatkan kapasitas tukar kation. Yang kelima, meningkatkan efektivitas pemupukan. Untuk standar aplikasi per pokok, tanaman belum menghasilkan rata-rata 174 kilo per pokok. Untuk tanaman menghasilkan rata-rata 279 kilo per pokok. Ada 10 nutrisi yang terkandung di dalam EB atau jangkos, yaitu air 45-50%, abu 12,60%, nitrogen 2-3%, karbon 35,10%, fosfat 0,2-0,4%, kalium 4-6%, kalsium 1-2%, magnesium 0,8-1%, CN rasio 15,03%, bahan organik lebih dari 50%. Yang harus kamu ketahui: pemilihan atau penentuan lokasi untuk aplikasi EB atau jangkos. Yang pertama, pokok baru ditanam di tanah yang kurangnya unsur hara. Yang kedua, areal dengan tanah sangat berpasir. Yang ketiga, areal dengan volume tanah yang sangat dangkal dan berbatu, di mana efektivitas kedalaman tanah kurang dari 30 cm. Yang terakhir, tanah yang cukup curang atau sifatnya lereng. Yang kamu harus ketahui: metode atau cara aplikasi EB atau jangkos di tanaman belum menghasilkan. Yang pertama, aplikasi sekitar 60 janjang EB atau jangkos dalam satu lapis membentuk cincin dengan dekat batang
pokok pada tahun pertama. Pada tahun kedua, aplikasi Jangkos kembali membentuk cincin dengan jarak 50 cm per pokok. Yang ketiga, pada tahun ketiga, aplikasi Jangkos kembali pada posisi atau jarak 75 cm dari dasar pokok. Metode atau cara aplikasi Jangkos di areal tanaman menghasilkan aplikasi satu lapis berbentuk kotak memanjang sepanjang baris pelepah di gawangan atau sekitar 150 janjang kosong pada plot pertama dengan satu lapis di antara setiap pokok atau sekitar 2 pokok. Untuk tahun selanjutnya, aplikasi 350 janjang kosong dengan satu lapis di antara setiap 4 pokok. Sedikit mengatakan, hal sesuatu kenyataan untuk menjadi orang yang bisa atau sukses biasanya terjadi karena berawal dari mimpi seseorang yang diiringi tekad serta kemauan untuk merubah sesuatu. Semoga bermanfaat bagi kita semua.